Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Malam itu Osman menemui putranya yang dijadikan tamu tawanan oleh Sultan Aladin. Melihat perlakuan para tentara membuat Osman kesal dengan berkata, "Lepaskan dia. Jika kalian menyakitinya sedikit saja, maka aku akan menghancurkan istana ini. Jangan lupakan itu." Kemudian Aladin berkata, "Kita berhasil, Ayah." Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Kamu melakukannya. Kamu memenuhi tugasmu. Jangan khawatir, ayahmu menangani sisanya. Tapi jangan merasa seperti tawanan di sini." Lalu Aladin bertanya, "Apa itu penahanan, Ayah? Yang aku inginkan hanyalah mengorbankan leherku seperti Hazrat Ismail, sehingga kau bisa menang di jalan yang diberkati. Bergeraklah. Aku siap menjadi martir, Ayah." Mendengar ini membuat Osman dan yang lainnya terharu. Kemudian Osman mengatakan, "Kamu adalah hadiah dari Allah untukku. Aku tidak akan membiarkan mereka menahanmu. Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan kembali untuk menghancurkan tempat mereka. Semoga Allah melindungimu." Kemudian Osman dan alpennya pun pergi meninggalkan istana. Sementara itu, di Yenisehir, terlihat Orhan yang tengah khawatir memikirkan persediaan. Dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang akan kita lakukan jika kita tidak dapat menemukan persediaannya?" Dengan tegas Malhun menjawab, "Putraku, sebagai seorang bey, pertanyaan ini sama sekali tidak pantas untukmu. Seorang bey tahu gerakan sebelumnya. Bahkan, jika dia tidak melakukannya, dia tidak pernah mengungkapkannya." Lalu Orhan mengatakan, "Kau benar, Ibu. Aku membuat kesalahan. Maafkan aku." Namun Malhun mengatakan, "Ini bukan sebuah kesalahan, Nak. Kamu akan mempelajarinya dengan jalan ini. Tetapi biarkan ini menjadi pelajaran bagimu. Jangan sedih di depan orang-orangmu dan alpenmu. Kamu akan selalu mendukung mereka sebagai seorang bey. Mereka akan mengambil kekuatan darimu. Kamu akan diuji dengan ini ketika kamu naik tahta suatu hari nanti. Ingat apa yang aku katakan." Dan Orhan menjawab, "Aku akan ingat, Ibu. Aku akan siap untuk hari itu." Bala yang sedari tadi berada di balik pintu mendengar semuanya, teringat akan perkataan Ismian Sultan yang mencoba memprovokasi dirinya dengan bayang-bayang singgasana. Kemudian dia pun memperkuat diri untuk memasuki ruangan. Melihat kehadiran Bala membuat Malhun khawatir dan terus bertanya apa yang terjadi dan mengapa Ismihan memanggilnya. Namun Bala menjawab, "Tidak ada. Dia hanya mengatakan kata-kata kosong." Lalu Malhun bertanya, "Tidakkah dia menyebutkan masalah penting? Apakah kamu menyembunyikannya dariku?" Namun Bala berbalik tanya, "Mengapa kita memiliki sesuatu untuk disembunyikan satu sama lain, Malhun? Apakah kau melakukannya? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibahas. Apa yang terjadi? Apakah ada berita?" Dan Malhun menjawab, "Kami mengirim pengintai ke goa. Segera setelah kita menemukannya, kita akan mengambil kembali barang-barang kita. Mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari kita lagi. Setiap rahasia akan terungkap suatu hari nanti." Lalu Bala mengatakan, "Wallah, bagaimana dengan Osman Bey? Apakah ada kabar dari mereka?" Dan Orhan menjawab, "Belum, tapi insya Allah mereka akan menang." Lalu Bala mengatakan, "Insya Allah, kalau begitu aku permisi." Kemudian Bala pun pergi meninggalkan ruangan. Melihat sikap Bala yang sedikit aneh, membuat Malhun curiga. Ada apa dengannya? Keesokan paginya, di benteng Kopruhisar, Kantakuzenos bertanya kepada salah satu komandan tentaranya, "Apakah kau menyampaikan perintahku di desa Kristen dekat Yenisehir?" Dan pria itu menjawab, "Ya, Tuan. Mereka tidak akan berdagang dengan Yenisehir dalam keadaan apapun." Lalu Kantakuzenos bertanya lagi, "Bagaimana dengan makanan di sekitar dan di kastil? Mereka sangat berarti bagi kita." Dan Olof menjawab, "Semuanya sudah diatur." Den dan Frodi mengumpulkan mereka di Goa Beitem.
Lalu Kantakuzenos mengatakan, orang Turki akan mengejar mereka. Hati-hati, Olof. Jika mereka mengambilnya kembali, semuanya akan berakhir. Namun Olof mengatakan, mereka tidak dapat menemukan gua itu. Bahkan, jika mereka menemukannya, prajuritku akan memberi mereka pesta penyambutan yang baik. Mendengar ini, Kantakuzenos mengatakan, bagus, tidak akan ada makanan yang tersisa di dekat Yenisehir. Dan kemudian, rakyat akan bangkit dengan ketakutan akan kelaparan. Dan rasa lapar akan memisahkan mereka, Olof. Dan Valide Sultan akan memanfaatkan ini dan merusak reputasi Osman. Dia akan membuatnya berlutut. Dan kita akan memberinya pukulan mematikan. Lalu Olof bertanya, bagaimana dengan Kastil? Bisakah dia melakukan hal yang sama kepada kita untuk merebut Kastil? Dan Kantakuzenos menjawab, tidak. Valide Sultan hanya menginginkan Yenisehir dan Sogod. Dia siap memberikan kastil dan benteng kepada kita. Sahabat kita beralih sejenak ke hutan. Terlihat Shahin, Uras, dan Dermihan Bey yang sudah berada di sana menunggu kedatangan Turgut. Dengan Shahin bertanya, Turgut Bey, menurut kalian mengapa dia memanggil kita? Dan Uras menjawab, kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menggerogoti pikiranmu tadi, Shahin Bey. Tidak lama Turgut pun datang bersama pasukan Alpennya, kemudian menghampiri mereka dan menyambutnya. Melihat Dermihan yang hanya memalingkan wajah, Turgut pun bertanya, ada masalah apa, Dermihan Bey? Apa yang mengganggumu hingga kamu berdiri terpisah dari kami? Namun Dermihan berbalik tanya, apa niatmu, Turgut Bey? Kau meninggalkan saudaramu sendirian di masa-masa sulit mereka yang pernah berbagi roti denganmu. Akankah kau menuntut hal yang sama dari kami sekarang? Mendengar ini membuat Turgut kesal, lalu mengatakan, aku tidak pernah menyerah demi Islam yang aku perjuangkan. Inilah alasan mengapa aku memanggil kalian. Kalian mempertahankan kastil dengan nyawa kalian tanpa keluhan bahwa kalian kehilangan banyak orang untuk penaklukan. Kita kehilangan banyak orang dalam banyak pertarungan. Dan apa yang dilakukan Valide Sultan? Dia menempatkan Olof dan anak buahnya di kastil. Lalu Uras Bey mengatakan, kami mendengar bahwa kau dan dia berada di meja yang sama saat itu terjadi. Sementara kami mendukung Osman Bey, kau membantu mereka melakukan ini. Seketika Turgut mengatakan, aku tidak membantu siapapun. Aku mendengar apa yang terjadi setelah itu. Dan aku tidak mengetahuinya. Apa yang ingin aku lakukan di sini? Apa yang ingin aku lakukan adalah gerakan balasan. Lalu Dermihan bertanya, apa langkahmu? Dan Turgut menjawab, kalian tidak mengenalku. Aku tidak memberikan tanah airku bahkan kepada Osman Bey yang aku anggap sebagai saudara. Bagaimana kalian berpikir bahwa aku akan memberikannya pada Olof dan anjing-anjingnya? Tanah itu memiliki darah saudara martirku. Kami kehilangan orang-orang baik untuk mereka. Tidakkah kalian mengenalku sama sekali? Belors, selama kita berdebat di sini, para penyembah berhala itu tidak menunggu. Mereka terus membuat permainan. Mereka mengambil makanan di tanah kita dan menumpukannya di Goa Beitet. Mereka bermaksud menghancurkan Turkmenistan dengan kelaparan. Tapi, kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan menyerang Goa secara mengejutkan dan menghancurkan Olof dan para anjingnya. Sekarang, katakan padaku, Belors, apakah kalian bersamaku dalam tujuan suci ini? Mendengar ini membuat mereka hanya terdiam dan saling melirik satu sama lain. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Di sana Besugur berkata, Beim, seperti yang kau perintahkan, kami mengawasi orang-orang itu. Mereka masuk ke rumah yang terlindungi dengan baik, di utara, di depan masjid. Lalu Osman bertanya, apakah halaman rumah mengarah ke jalan? Bawa kami ke sana. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu di Kopruhisar, Kantakuzenos berkata, Osman tidak akan bisa kembali dari Konya. Semua persatuannya akan hancur tanpa kehadirannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan mereka. Segera, kita akan membuat langkah terakhir kita, Olof. Ketika Osman mati,
kita akan mengambil semua tanah dan kastilnya. Namun Olaf mengatakan, kau terus memberitahuku hal-hal baik, Kantakuzenos. Seketika Kantakuzenos mengatakan, kelaparan akan membuat mereka bermusuhan. Kematian Osman akan mengakhiri mereka. Lalu Olaf bertanya, kenapa kamu tidak berpikir buruk? Bagaimana jika Osman menobatkan Mesut dan menyerang kita dengan pasukan Seljuk yang besar? Mendengar ini Kantakuzenos bertanya, apakah itu mungkin? Itu tidak mungkin. Osman tidak akan bertahan di sana. Jika dia selamat, dia akan menghadapi rakyatnya di sini yang akan diprovokasi oleh kelaparan. Sahabat, kita beralih ke Yenisehir. Terlihat semua penduduk tengah berkumpul membicarakan masalah pasokan makanan yang tidak datang ke Yenisehir. Dengan seorang pria berkata, berapa lama kita harus menahan ini, saudara-saudara? Osman Bey tidak ada. Kita masih belum mendengar apa-apa tentang karavan. Lalu pria lain berkata, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan dilakukan jika mereka tidak datang? Dan pria itu mengatakan lagi, itulah yang aku katakan. Kita ditinggal sendirian. Musim dingin telah tiba. Apa yang akan kita makan jika karavan itu tidak datang? Aku akan pergi ke Hazrat Valide Sultan jika mereka tidak bisa menyelesaikan ini. Kemudian mereka semua mengatakan, kami ikut denganmu. Ya, kami ikut denganmu. Di sisi lain, Alcicek membawa Esma ke Yenisehir. Namun Esma bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Mengapa kamu membawaku ke tempat di mana kamu diusir? Dan Alcicek menjawab, diam dan berjalanlah Esma. Bala Hatun tidak akan meninggalkanmu di jalan. Ayo. Namun saat mereka hendak masuk, seketika Aktemur datang seraya bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dan Alcicek menjawab, jangan khawatir, aku tidak datang untukmu, Shobashi. Tidak lama Bala dan Aisyah tiba. Kemudian Alcicek mengatakan, kami tidak ingin datang ke sini seperti ini. Tapi, melihat kondisi Esma yang seperti itu, membuat Bala mengerti. Lalu mengatakan, kenapa kamu minta maaf, Alcicek? Kamu bisa datang kemanapun kamu mau. Esma, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Dan Alcicek menjawab, ibuku. Ketika ibuku mendengar bahwa Esma yang mengurungnya, dia menjadi marah. Dia memecat Esma. Dia tidak punya tempat tujuan. Dan aku pikir, seketika Bala mengatakan, kau berpikir dengan baik. Esma, ini rumahmu sekarang. Selamat datang. Mendengar ini membuat Esma sangat bersyukur, lalu mengatakan, semoga Allah meridhoimu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikanmu. Dan Aisyah mengatakan, semoga Allah meridhoimu, putriku Esma. Selain itu, kamu tidak membuat kesalahan. Mengapa kamu akan dihukum untuk itu? Lalu Bala mengatakan, sekarang kamu akan berada di bawah tanggung jawab kami di rumah ini, Esma. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Esma tengah memberesi pakaiannya. Seketika Bengge datang lalu mengatakan, setelah ibu dan ayahmu meninggal, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri, Esma. Aku merawatmu dan saudaramu. Apakah itu yang aku dapatkan sebagai balasannya? Dengan rasa bersalah, Esma berkata, maafkan aku, Bengge Hatun. Aku bodoh. Aku tidak tahan ketika aku melihat Alcicek Hatun sangat sedih. Lalu Bengge mengatakan, kau mengkhianatiku, Esma. Kamu tidak bisa tinggal di sini sekarang. Lalu Esma berkata, aku akan pergi. Aku akan pergi. Tapi aku tidak memiliki siapapun. Kemudian Bengge mengatakan, kamu tahu kemana harus pergi. Kamu akan pergi kepada mereka yang membuatku memecatmu. Kamu akan pergi ke rumah Yenisehir. Kamu akan menjadi mata dan telingaku di sana. Namun Esma berkata, aku tidak bisa melakukan itu, Bengge Hatun. Seketika Bengge mengatakan, kamu seharusnya memikirkan hal itu sebelum mengkhianatiku. Saudaramu akan berada di sini bersamaku, tepat di depanku. Dan kamu akan pergi ke mansion itu. Mendengar ini Esma bertanya, bagaimana aku melakukan ini, Bengge Hatun? Seketika Bengge menjawab, kamu akan melakukan ini.
Jika kamu ingin saudaramu baik-baik saja, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Kembali lagi ke Yenisehir. Saat Alcicek hendak pergi, seketika Bala menghentikannya seraya bertanya, "Alcicek, apakah kamu masih ingin bergabung dengan para saudari?" Kemudian Alcicek pun tersenyum menyetujuinya. Tidak lama seorang Alpen datang seraya berkata, "Bala Hatun, semua orang berkumpul di pusat kota karena karavan." Mendengar ini, Bala pun langsung menghampiri mereka seraya berkata, "Bukankah kami menyuruhmu menunggu dan kami akan membawa karavan? Apa ini?" Lalu pria itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi makan diri kami sendiri jika kami menunggu Bala Hatun. Sementara Anda fokus pada masalah Anda sendiri, kami menghadapi kelaparan di sini." Seketika Bala mengatakan, "Tidak ada kelaparan, Bekir Bey. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa itu adalah kelaparan hanya karena 2 karavan tidak datang?" Lalu pria itu berkata, "Kau tidak mengetahui apapun. Apapun yang dilakukan Osman Bey, bahkan desa Kristen di sekitarnya tidak menjual produk mereka kepada kami. Mereka bilang perjanjian sudah berakhir." Kemudian mereka semua terus-menerus saling berbicara menanggapi masalah yang terjadi. Mendengar hal ini, Aisyah berkata, "Jika Malhun tidak dapat menemukan perbekalannya, akan terjadi kekacauan." Lalu Bala mengatakan, "Aktemur, bawa beberapa Alpen dan berhati-hatilah. Aku pikir mereka akan melakukan sesuatu yang buruk." Kemudian Aktemur pun pergi untuk menjalankan tugas. Tidak lama Ismihan datang bersama para tentaranya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.